Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir untuk Anda, edisi Selasa 13 Mei 2025. Selama 1 jam ke depan kami telah menyiapkan sejumlah informasi terkini. Bersama saya, Bribtu Zulhami Abdi, kita lihat dulu 3 berita utama pagi ini. Polres Metro Jakarta Pusat menetapkan 5 tersangka kasus vandalisme di Komplek DPR dan MPR RI. Sebagai bentuk sinergitas TNI dan Polri, Kapolda Bali menerima kunjungan Pangdam 9 Udayana dalam rangka menjalin silaturahmi sekaligus perkenalan diri sebagai pimpinan Kodam 9 Udayana yang baru. Polres Metro Jakarta Barat menggelar operasi Berantas Jaya 2025 untuk memberantas aksi premanisme dan kriminalitas yang meresahkan masyarakat. Pemirsa, jajaran Polrestabes Palembang Polda Sumatera Selatan kembali mencetak prestasi dalam memberantas peredaran narkotika. Dalam konferensi pers yang digelar di Lobi Patriatama Polrestabes Palembang ini, mengungkap penangkapan 2 pelaku tindak pidana narkotika yang membawa sabu dan ekstasi dalam jumlah besar. Hari ini kita kembali rilis terkait beberapa kasus yang tentunya menjadikan perhatian masyarakat. Demikian juga ada beberapa kasus yang menonjol yang baru saja kita ungkap bersama-sama, terutama di bidang kenarkotikaan, karena narkoba baik itu jenis ganja, jenis ekstasi, jenis sabu, terkategori 3 jenis narkoba yang saat ini paling banyak beredar di Kota Palembang pada khususnya dan Provinsi Sumsel pada umumnya. Dan baru-baru ini rekan-rekan sekalian, Satuan Narkoba Polrestabes Palembang berhasil mengamankan 2 orang pengedar narkoba jenis sabu, demikian juga pil ekstasi yang berhasil ditangkap pada tanggal 7 Mei tahun 2025. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, peristiwa penangkapan ini berawal dari adanya informasi dari Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang Jajaran yang pada titik akhirnya anggota polisi lalu lintas Satuan Lalu Lintas Polres Palembang berhasil mengamankan 2 orang tersebut. Rekan-rekan sekalian perlu diketahui bersama-sama, pada awalnya 2 orang tersangka ini pengendara roda 4 dengan nomor polisi BM yang sengaja berhenti di lampu merah atau traffic di daerah Nilakandi. Pada saat lampu berwarna merah, personel Satuan Lalu Lintas melihat kedua orang tersebut tidak menggunakan seatbelt. Kemudian 2 petugas angkutan lalu lintas yang pertama saudara Hendrik, angkutan tugas ya, dan saudara Malian menegur dan menanyakan kenapa tidak menggunakan seatbelt. Pada saat ditanyakan identitas kendaraan maupun surat izin mengemudinya, yang bersangkutan langsung melarikan diri ke arah Terminal Kertajaya atau Tol Kramasan. Kemudian berkat kesigapan anggota lalu lintas kita yang kebetulan di pos Nilakandi terdapat 6 anggota lalu lintas, akhirnya 4 orang yang menunggu di pos Nilakandi membantu melakukan pengejaran
kepada kendaraan roda 4 dengan nopol BM tersebut, yang pada akhirnya ketika dilakukan pengejaran, anggota kita berhasil menggiring kendaraan tersebut ke daerah Terminal Kertajaya, Karyajaya, ya, ke daerah Terminal Karyajaya. Dan di saat itulah anggota kita memulai mengkonfirmasi terhadap alasan kenapa melarikan diri. Pada saat dilakukan pengejaran, kedua orang tersebut sambil berteriak, "Salah saya apa? Kesalahan saya apa?" Namun anggota tetap melakukan pengejaran, dan pada akhirnya pada saat di depan terminal Karyajaya, kendaraan jenis mobil sedan tersebut dengan nopol BM berhasil kita lakukan penggiringan dan pada akhirnya berhenti. Pada saat anggota melakukan konfirmasi, anggota melihat adanya botol larutan yang tidak pada lazimnya, di mana menyerupai beberapa bentukan sarana untuk melakukan upaya menggunakan obat terlarang atau sabu. Di samping itu secara fisik mimik daripada kedua orang tersebut menunjukkan tanda-tanda yang mengarah kepada pengguna narkoba. Ya lagi, secara kasat mata, cara berbicara, mulut daripada kedua pelanggar kendaraan tersebut pada saat diamankan menunjukkan indikasi-indikasi pengguna narkoba. Seiring dengan rasa kecurigaan tersebut, anggota sebagian mendalami dan melakukan pemeriksaan kepada kedua orang tersebut, termasuk barang-barang yang ada di dalamnya. Kemudian anggota menemukan botol bekas bom menghisap narkoba, yang kemudian inilah yang menyebabkan personil kita semakin memuncak untuk mengetahui bahwasanya ada tidak benar atas situasi yang saat itu diamankan dua orang pengemudi yang sengaja melarikan diri. Kemudian anggota melakukan penggeledahan di dalam mobil dan pada akhirnya menemukan beberapa barang yang diduga narkoba, di mana terdapat 2 bungkus besar yang dibungkus dengan plastik teh Cina yang bertuliskan Guan Jinwang. Rilis. Demikian juga 1 bungkus kecil plastik bening dengan identitas tersendiri, yang setelah kita lakukan pembukaan ternyata berisi butiran sabu. Kemudian anggota melakukan penggeledahan pada bagian yang berbeda di tempat yang sama dan menemukan 1 bungkus besar plastik bening yang berisi 2.454 tablet. Kemudian juga menemukan 1 bungkus kecil bening berisikan pil yang berjumlah 18 tablet, di mana pada pil yang ke-18 tersebut terdapat logo Brasil. Kami menduga kedua jenis barang yang ditemukan adalah narkoba, dan pada akhirnya kita sementara pengakuan daripada tersangka mobil tersebut dirental di Kota Pekanbaru. Rekan-rekan sekalian yang saya hormati, atas peristiwa penangkapan kedua orang tersangka pengedar narkoba, saat ini Satuan Reserse Narkoba telah menetapkan tersangka dengan persangkaan pasal 132 ayat 1 junto pasal 114 ayat 2 dan pasal 132 ayat 1 junto pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika, yang tentunya ancaman pidananya adalah paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit adalah 1 miliar dan paling banyak adalah 10 miliar rupiah. Demikian rekan-rekan sekalian yang dapat kami sampaikan atas
rilis penangkapan 2 orang tersangka pengedar narkoba yang tentunya kedua tersangka tersebut adalah jaringan dari Pekanbaru. Dan sekali lagi saya tegaskan, Kota Palembang adalah pasar untuk penjualan maupun pasar untuk transaksi pemindah tanganan ke kabupaten-kabupaten yang lain. Yang pada prinsipnya dengan adanya beberapa kali pengungkapan kasus, kami tetap akan meningkatkan kewaspadaan dengan mengerahkan personil guna mengungkap peredaran narkoba yang di Kota Palembang. Pemirsa, Kapolsek Gunung Anyar Polrestabes Surabaya Ibtu Sumianto Harsyah Faroni menggelar keterangan pers terkait kasus penipuan dan penggelapan kendaraan bermotor. Aksi penipuan dan penggelapan sepeda motor dengan tersangka berinisial DWU usia 32 tahun warga Ketintang Surabaya ini terungkap berkat laporan dari korban yang melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Gunung Anyar. Rekan-rekan, ini perkara penggelapan motor ada 6 TKP. Yang pertama TKP di Gunung Anyar sendiri, yang kedua di Gayungan, yang ketiga di Jambangan, keempat di Duku Pakis, dan 2 TKP di Wonokromo. Pelaku DWU 32 tahun Islam, ini penggelapan. Dia dengan bujuk rayu, dengan kata-kata bohong, dia meminjam motor dari korban, kemudian dibawa kabur, tidak dikembalikan. Akhirnya motor dijual. Dijualnya juga kebanyakan rata-rata di daerah Suramadu lagi. Dengan COD putus di Suramadu, harganya sekitar 3 juta sampai 4 juta. Korban rata-rata kenal semua. Karena kenal, pinjam, dipinjamkan, dikasih. Kemudian dia dihubungi, tidak bisa, nomornya ganti-ganti, tidak aktif. Kemudian dia jual semuanya itu untuk kebutuhan sehari-hari juga. Awalnya yang pertama, yang satu korban itu dia motifnya sakit hati karena punya utang udah lama nggak dikembalikan. Kemudian mungkin dia kok mudah dapat uang, akhirnya dia ulangi lagi sampai 6 kali. Tersangka kita jerat pasal 372 dan atau 378 KUHP dengan ancaman maksimal 4 tahun penjara. Kolaborasi antara Polres Bogor dan Polresta Bogor Kota berhasil mengungkap jaringan premanisme yang meresahkan masyarakat Bogor Raya. Aksi merampas kendaraan bermotor di jalan raya. Polres dan Polresta Bogor Kota berkolaborasi menumpas jaringan premanisme di wilayah Bogor Raya. Keduanya berhasil membongkar jaringan premanisme yang meresahkan masyarakat, dan ini adalah bagian dari operasi Pekan 2 Lodaya 2025. Adapun modus yang dilakukan, para preman ini melakukan pemberhentian kepada kendaraan-kendaraan bermotor yang memang dicurigai adalah keterkaitan dengan data-data yang bocor dari suatu kantor swasta. Para tersangka yang tadi di belakang langsung melakukan pemepetan dan merampas motor-motor tersebut, lalu ditaruh di sebuah gudang. Kami melakukan penyitaan yang di Polres Bogor Kabupaten berupa 82 unit kendaraan bermotor yang berhasil dirampas oleh mereka dan ditaruh dan diperjualbelikan kembali kepada pihak lain. Polresta Bogor Kota pengungkapan sejumlah 26 kendaraan roda 2 dan 1 buah kendaraan roda 4. Dari pengungkapan kolaboratif antara Polres Bogor dan Bogor Kota, kami menetapkan 9 tersangka dijerat dengan pasal tindak pidana pengancaman dan atau perampasan dan atau pencurian dengan pemberatan dan atau penggelapan dan atau penipuan dan atau penodaan. 80-nya sebagaimana dimaksud pasal 335 dan atau pasal 368 dan atau pasal 363 dan atau pasal 372
dan atau pasal 378 dan atau pasal 480 dan atau pasal 481 dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 9 tahun penjara. Sering kita lihat, yaitu mereka ini saat ini para pelaku materi ini mereka seperti orang nyandung di pinggir jalan. Jadi mereka mengawasi kendaraan melintas. Kita respon cepat dan alhamdulillah tadi malam kita amankan 3 pelaku. Ini bukti nyata langkah kami Polresta Bogor Kota dengan Polres Kabupaten. Kita akan sikat habis segala bentuk premanisme yang ada. Kepolisian menegaskan komitmen kerjasama antara Kabupaten dan Kota Bogor, di mana mereka akan terus memburu dan menindak tegas aksi-aksi premanisme yang meresahkan masyarakat Kota Bogor dan Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari tim Humas Polres Bogor, Polda Jawa Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Pagi akan segera kembali.